Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Video ini disusun guna memenuhi mata kuliah Akidah Akhlak yang diampu oleh Ibu Siti Fatimah. Sebelum kami memulai video ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Sabila Dia Pitaloka. Saya Bagas Ferdiansah. Saya Saskia Putri Devania. Dan saya Hesti Maisaro. Video ini mengusung tentang tema syirik. Berikut video dari kami. Gabut banget lagi apanya anjir. Duit banyak, utang nggak ada, main game juga bosan. Main ya, baca-baca berita ah. Oke Google, apa keberuntungan Gemini besok? Hari keberuntunganmu besok adalah pakai baju warna abu-abu. Wah anjir, pas banget gue punya baju warna abu-abu lagi. Besok juga diajak dia ke rumahnya lagi. Pakai besok ah. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk ya. Ya, silahkan. Weh, dari mana lo guys? Keren bener nih kayaknya. Kelihatannya seneng juga. Apa lo? Dari rumah lah, dari mana lagi? Tadi pertanyaannya belum kamu jawab loh. Kamu kenapa sih berseri-seri kayak gitu? Dih, moto banget sih lo. Astagfirullahaladzim, kamu nih ditanya kok jawabnya gitu sih? Yaudah. Jadi kayak gini. Tadi waktu kesini, gua tuh nemu duit di jalan. Itu, nih duitnya nih. Gila, mantap gak? Wih, beruntung banget lo guys. Yo, iya. Serius ini duit? Iya lah, asli. 100. Lumayan guys. Yo, Guys. Nah, jadi kemarin gua tuh baca berita tentang ramalan-ramalan zodiak gitulah. Nah, katanya tuh gua ini beruntung kalau pakai baju warna abu-abu. Nah, jadi gua pakai lah. Bener, Mike. Dapat gua duit cepet nemu di jalan. Lo juga percaya gak sama zorik-zorik gitu? Ih, gue juga percaya. Zorik lo apa? Gua Gemini, lo apa? Gue juga Gemini. Bisa Gila, sama. kok sama? Oh iya. Astagfirullahaladzim. Kalian percaya begituan? Itu nih musrik loh. Apaan sih lo dikit-dikit dulu ke agama? So tau banget sih lo tuh jadi orangnya kan gas. Iya, Naura, kalau cuma tren doang. Tapi lihat nih, gua nih beruntung. Naura. Naura banget lah. Seru. Kuno lo, kenapa ya? Kuno, gak asik gitu kan? Tapi itu nih beneran hal musrik tau. Ngaco lo. Nih ya, ada dari yang aku bacain dan kalian tahu dan insaf. Dikatakan di surat An-Naml ayat 65, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi kalian itu nggak boleh percaya kayak begitu. Lah, kalau lu gimana, Kia? Iya nih, dari tadi perasaan gue perhatiin diam aja. Sekongkol aja jangan sebelah. Menurut aku sih itu hak kalian ya mau percaya atau enggak. Soalnya kalau hal yang kebetulan aku nggak komen deh. Masalah kalian percaya atau enggaknya ya itu terserah kalian. Itu keputusan kalian masing-masing kan. Tapi nih ya, yang dilakuin Bagas sama Mama itu udah termasuk perbuatan syirik tau. Itu nih bisa mengeluarkan mereka dari agama Islam. Mereka udah murtad ya. Halo Pak, ya lo gak asik. Semuanya di muka agama. Gas, gas. Guys, oke gitu sih
Jangan gitu dong. Dompet gue mana ya? Waduh, jatuh di mana lagi dompet gue ini? Waduh, apa lagi motor ini? Apa lagi? Ilah, malah mogok lagi. Jelas. Lorong lagi, jauh. Sial keluar ini, jelas. Aduh, sial banget. The dompet hilang, motor mogok. Aduh, sial banget hari ini. Apa yang diomongin Sabila itu bener ya? Suara azan. Apa gue harus insaf aja ya? Sholatlah. Dosa kayaknya saya. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Dalam surah An-Nisa ayat 48 dijelaskan bahwa pembagian syirik dibagi dalam 6 macam, yaitu yang pertama adalah syirik al-istiqlal, yaitu menetapkan pendirian bahwa Tuhan itu ada dua dan keduanya bebas bertindak sendiri-sendiri. Yang kedua adalah syirik at-tab'id, yaitu menyusun Tuhan terdiri dari beberapa Tuhan, sebagai syiriknya orang Nasrani. Yang ketiga adalah syirik at-takrib, yaitu beribadah memuja kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana syiriknya orang jahiliyah zaman dahulu. Yang keempat adalah syirik at-taklid, yaitu memuja beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala karena taklid atau turut-turutan dengan orang lain. Yang kelima adalah syirik al-asbab, yaitu menyandarkan pengaruh kepada sebagaimana sebab-sebab yang biasa, sebagaimana syiriknya orang-orang ahli filsafat dan penganut paham naturalis. Mereka berkata bahwa segala kejadian alam ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, meskipun Tuhan itu ada, melainkan adalah sebab akibat daripada alam itu sendiri. Yang keenam adalah syirik al-afrad, yaitu beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik akan tetap terjadi di tengah-tengah umat manusia dengan beragam bentuknya. Untuk mengetahui ragam syirik, maka berikut ini adalah bentuk-bentuk syirik. Yang pertama adalah sihir. Sihir adalah tindakan kufur dan termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Sihir mengakibatkan bahaya dan tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Yang kedua adalah menyembah kuburan. Menyembah kuburan berarti meyakini bahwa para wali yang telah meninggal bisa memenuhi kebutuhan dan menyingkirkan musibah serta pertolongan dan bantuan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Begitu juga berdoa kepada orang mati, baik para nabi, orang-orang saleh, ataupun yang lain, untuk meminta syafaat atau menghindarkan diri dari kesusahan. Yang ketiga adalah tatayur. Tatayur adalah menganggap mendapati kesialan karena hewan, seseorang,
atau sesuatu tempat. Dan itu termasuk syirik karena pelakunya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan mendapat bahaya dari makhluk yang tidak mempunyai manfaat atau mudarat untuk dirinya sendiri. Padahal segala sesuatu termasuk keberuntungan dan kesialan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpa siapa saja yang dikehendakinya. Allah akan menimpa sebuah kesialan dan keberuntungan kepada setiap orang disesuaikan dengan amal ibadahnya, atau memang Allah Subhanahu wa taala hendak menguji orang tersebut. Berikut adalah kesimpulan dari materi kami yang berjudul syirik. Perbuatan syirik adalah dosa yang paling dibenci Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syirik adalah perbuatan menyembah, menyekutukan, serta percaya pada kekuatan dan kuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan syirik dapat disamakan dengan perbuatan kufur ibadah. Orang-orang yang berbuat syirik kepadanya disebut sebagai musyrik. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, apalagi jika orang tersebut meninggal dunia dalam kemusyrikan. Cara menghindari perbuatan syirik bisa dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, selalu menegakkan sholat. Menunaikan sholat dengan benar akan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua yaitu selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, seorang muslim akan selalu memiliki jalan keluar untuk menghadapi segala masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga yaitu selalu berusaha melatih diri untuk mengingat bahwa syirik adalah dosa terbesar di antara dosa-dosa lain dan tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Dengan selalu mengingat Allah, hati akan terasa tenang dan tentram. Sekian video dari kami. Jika ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga video yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda sekalian yang menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.